Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jumpa lagi dengan Ustazah ya Kak. Kita kali ini akan mengulang lagi, mereview lagi pembelajaran kita tentang fungsi kuadrat ya. Besok insya Allah kita ada penilaian harian, sehingga semoga video ini mampu membantu kalian untuk memahami lebih dalam lagi, atau kemudian menggenapi beberapa pemahaman yang mungkin belum dikuasai ya. Nah, Ustazah akan mulai dari fungsi kuadrat itu sendiri ya. Kita membahas fungsi kuadrat, pasti kemudian kita akan membicarakan tentang yang pertama adalah grafik itu sendiri ya, grafik atau kurva. Nah, beberapa yang kemudian kita pelajari kemarin diantaranya bahwa dia disebut fungsi kuadrat jika kemudian pastinya dia berpangkat ya, dia berpangkatnya 2 ya. Nah, pangkat 2 ini kemudian paling besarnya pangkat 2, misalkan contohnya ditulis f, fungsi f terhadap x. Nah, ini bisa ditulis dengan y juga, misalkan x kuadrat kurang 6x ditambah 8 ya. Kalau di persamaan kuadrat kita akan mencari x, maka di fungsi kuadrat kita akan mencari bagaimana bentuk kurvanya ya. Nah, dari sini setiap kurva, kita sudah masuk ke kurva ya, kita akan membuat kurva, di mana kurva itu selalu dibuat di sebuah bidang koordinat ya. Dia ada x, kemudian dia ada y untuk sumbu yang vertikal. Nah, di sini titik di sini ini pasti 0,0 ya, namanya titik ordinat. Nah, titik origin maksud Ustazah. Nah, dia titiknya 0,0. Nah, saat kita menggambar grafik itu ada 2 cara, bukan yang kemarin kita pelajari. Yang pertama caranya adalah tracing. Yang kedua, kita ada cara yaitu melihat dari sifat-sifat atau unsur-unsur grafik fungsi itu sendiri ya. Nah, kalau di tracing, nanti kita tracing, bagian tracing itu pasti kita akan diberi daerah asal ya, atau daerah domain. Daerah asalnya misal x, dimana x-nya min 3 misalkan sampai 3. Nah, begini misalkan. Nah, itu maka dari daerah inilah kita akan mengambil titik-titik itu ya. Pasti nanti ada daerah hasilnya. Nah, ini daerah asalnya. Nah, ini untuk tracing ya. Tracing kita masukkan satu-satu. Nah, kalau untuk kemudian grafik fungsi, kita akan menentukan 4 hal. Misalkan kita akan membuat grafik, langsung ke contoh aja ya. Kita akan membuat grafik x kuadrat min 6x tambah 8. Nah, kita akan membuat grafik y sama dengan x kuadrat min 6x plus 8. Ini ditulis f, x juga sama. Nah, selanjutnya dari fungsi ini kita akan tentukan beberapa titik-titik utama ya. Kita akan tentukan titik-titik utama dari fungsi tersebut ya. Nah, titik-titik utama itu apa saja? Jadi titik-titik penting yang kita asal mempunyai beberapa titik itu kita sudah bisa gambar grafik ya. Yang pertama adalah titik potong dengan sumbu x ya. Nah, ini syaratnya apa? Syaratnya y-nya sama dengan 0. Jadi yang disama dengan 0 adalah y-nya atau fungsinya. Nah, ini x kuadrat kurang 6x tambah 8 sama dengan 0. Nah, ini sama saat kita mencari akarnya. Nah, caranya gimana? Paling mudah kita pakai pemfaktoran ya. Ini tulis dulu begini. Nah,
Cari yang dikalikan 8 tapi di jumlah min 6. Berapa? Ya, minus 4 minus 2 ya. Nah, jadilah X sama dengan 4 atau X sama dengan 2. Jadi titiknya berapa Ustazah? Nah, titiknya adalah karena ini ada X, ini ada X, dan ini Y nya sama dengan 0, maka titiknya adalah berapa Kak? 4,0 dan 2,0. 0 nya didapat dari sini, terus 4 dan 2 nya didapat dari sini. Nah, selanjutnya setelah titik potong sumbu X tentu aja ada titik potong dengan sumbu Y. Syaratnya apa? Syaratnya X nya sama dengan 0. Artinya kita masukkan X sama dengan 0 ke sana, yaitu X sama dengan 0, berarti 0 kuadrat ekivalen 0 kuadrat kurang 6 kali 0 tambah 8. Berapa nih? 0 kurang 0 tambah 8, hasilnya 8. Oh, berarti Y nya sama dengan 8, ya kan? Maka Y nya sama 8, 8. Berarti titiknya berapa titiknya? Titiknya adalah X nya 0, Y nya 8. Titiknya adalah 0,8. Nah, dari sini kita gambar di sini Kak. Kita gambar di sini nih. Kan kita sudah punya 3 titik nih, 4,0. Berarti kan di sini ya. Ini 4,0. Nah, ini 2,0. Terus 0,8 nih. Oh, di atas sini ya. Berarti di sinilah kira-kira. Ini berapa Kak? 0,8 ya. Nah, selanjutnya setelah titik potong sumbu X, setelah sumbu Y, ada lagi kita menyatakan dengan sumbu simetrinya, yaitu ini poin kedua titik penting ya. Rumusnya adalah sumbu simetri, yaitu X sama dengan min B per 2A. Nah, kita masuk ini. Kita kan punya persamaan apa? Persamaannya Y sama dengan X kuadrat min 6X plus 8. Nah, kita masukin tuh X nya. X sama dengan min B per 2A, berarti min 6 per 2 kali 1, jadi 6 per 2 atau sama dengan 3 itu ya. Jadi X nya sama dengan 3. Yang ketiga, nah X sama dengan 3 itu di mana? Oh, sumbu simetri. Kita akan gambar di sini. X sama dengan 3. 3 itu antar dari sini ya. Nah, maka si sumbu simetri itu adalah garis putus-putus ini. Nah, gini. Nah, gini. 1 2 3 ya. Kita tentuin lagi nih. Yang ketiga, 3-nya di sini aja ya. Nah, 3-nya di sini nih. Nah, yang ketiga adalah nilai ekstrim. Nilai ekstrim yaitu X nya, kan tadi kita punya X sama dengan 3 kan, ini X sama dengan 3 bukan? Jadilah ini X sama dengan 3. Nah, X sama dengan 3 itu kamu masukkan ke fungsinya X kuadrat min 6X tambah 8. 3 kuadrat kurang 6 kali 3 tambah 8, jadilah 9 kurang 18 tambah 8. Berapa ini Kak? 17 ya, yang positif kurang 18, berarti berapa nih? Min 1. Nah, maka titiknya itu berapa titiknya? Iya, 3, sebentar. Nilai ekstrimnya ya. Nilai ekstrimnya Y sama dengan min 1. Y sama dengan min 1. Nah, yang keempat itu kita akan Y sama dengan min 1 di mana? Nah, Y sama dengan min 1. Nah, dia ada di sini nih nanti. Y sama dengan min 1 kan di sini ya. Nah, berarti ekstrimnya akan berjalan ke kanan. Nah, kita tentuin dulu yang keempat, koordinat nilai ekstrim, nilai puncak, atau dia kemudian puncaknya di mana. Nah,
tadi kita kan punya nih X sama dengan 3 kan, ini kan, dan kita juga punya Y sama dengan 1. Nah, maka nilai ekstrimnya adalah, tulis saja 3, min 1. Itu di manakah dia? Di sini kakak, 3, min 1. Nih, di sini nih 3, min 1. Jadi kalau kita mau gambar dia, puncaknya di sini, dia melewati titik potong ke sini dan dia melewati sumbu X. Jadi kan titik potong itu harus dilewati. Yang pertama di sini dilewati, ini dilewati, ini dilewati, ini dilewati. Jadilah bentuknya begini. Ya, bentuknya bagaimana nih? Gini ya. Nah, agak menceng ya. Nah, akhirnya begini, kita sudah peroleh. Ini adalah grafiknya dengan tadi beberapa titik yang titik-titik utama yang sudah kita tentukan. Nah, dari sini, dari sekian yang kita pernah coba, kita akan melihat bahwa grafik itu terbuka ke atas ke bawah itu akan ditentukan oleh A-nya. Jadi posisi kurva atau grafik itu ditentukan oleh A-nya. Kan bentuk umumnya gimana? Bentuk umum fungsi kuadrat itu gimana? Fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, yang pertama, jika A-nya itu A lebih dari 0, contohnya berapa? Nah, A-nya 1, 2, 3, 4, yang positif lah pasti. Nah, dia pasti begini ya, begini bisa, atau begini. Nah, begini juga bisa. Nah, yang kedua, kalau dia A-nya itu negatif. A negatif itu contohnya berapa? A kurang dari 0, yaitu A-nya misalkan berapa kak? Min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Nah, nanti kurvanya akan bentuknya begini. Selanjutnya, dari selain koefisien dari A, kita juga dapat melihat bahwa grafik fungsi tersebut itu memotong atau tidak dengan sumbu X. Nah, sebelumnya kita lihat dulu ya. Mari kita lihat tentang nilai diskriminan terhadap grafik ya, grafik fungsinya. Nah, di sini misal Ustazah punya begini. Nah, begini dia grafiknya begini. Nah, ini yang di merah ini, titik merah ini adalah namanya memotong sumbu X pada 2 titik. Mana titiknya? Ini titik pertama dan ini titik kedua. Ini sumbu X ya, ini sumbu Y. Nah, ada lagi kemudian istilah menyinggung sumbu X ya, menyinggung sumbu X. Di memotong sumbu X pada 2 titik ini syaratnya adalah nilai diskriminannya B kuadrat min 4AC nya itu harus lebih dari 0. Ketika dia D nya lebih dari 0, pasti kurvanya memotong sumbu X pada 2 titik. Itu yang pertama ya. Yang kedua, ada lagi yang kemudian parabola itu menyinggung saja tapi tidak memotong. Nah, contohnya begini. Nah, contohnya adalah begini. Nah, kalau ini tadi memotong, maka yang ini adalah
menyinggung ya, ini memotong, maka yang kedua ini adalah menyinggung. Menyinggung itu hanya bersinggungan, tapi dia tidak sampai memotong. Nah, ini menyinggung sumbu X. Menyinggung sumbu X. Sumbu X. Nah, dia D-nya pasti sama dengan 0. Ya. Nah, yang ketiga itu ada yang tidak memotong maupun tidak menyinggung. Jadi, kalau ini X, ini Y ya. Nah, yang ketiga itu ada satu yang kemudian dia begini. Dia gandul begini, Kak. Nah, ini X, ini Y-nya, dia tidak memotong. Tidak memotong atau kemudian juga tidak menyinggung. Nah, yang ini syaratnya adalah D-nya harus kurang dari 0. D-nya kurang dari 0 atau yang minus. Berarti kalau bentuknya begini, D-nya kurang dari 0, ini untuk A-nya lebih dari 0 ya. Ini untuk A lebih dari 0. Tapi kalau misal begini, untuk yang ketiga ya, ini yang ketiga, misal Ustazah punya begini, kemudian begini ya. Nah, ini misalkan begini. Nah, itu berarti dia D-nya kurang dari 0 dan A-nya juga kurang dari 0 karena dia menghadap ke bawah. Gitu ya. Itu untuk nilai diskriminan yang kemudian dia berhubungan dengan bentuk kurva. Mungkin nanti ada soal yang keluar ya. Nah, terus ada lagi istilah kemudian tentang titik pembuat nol fungsi ya. Pembuat nol fungsi. Nah, ini maka fungsinya jadi 0. Fungsinya sama dengan 0. Misalkan contohnya fx sama dengan x kuadrat kurang 7x kurang 18. Maka pembuat nolnya ya ini disama dengan 0. Nah, kita faktorkan berapa berarti Kak? X min yang dikalikan 18 dijumlah 2. Dijumlah 7. Berarti 9 kali 2 ya. Berarti ini plus 9 tambah 2. Min 9 tambah 2. Nah, begini. Jadilah X sama dengan 9 atau X sama dengan min 2. Selanjutnya kita punya juga namanya nilai maksimum ya. Masih ingat ya? Nilai maksimal atau nilai minimal, yaitu B kuadrat min 4AC per min 4A. Nah, misal ya, ini tentang soal terapan. Banyak sekali soal terapan itu menggunakan pertanyaannya adalah berapakah maksimumnya, berapakah minimumnya. Nah, kita ambil contoh ya. Misal kalian kita yang kemarin kita bahas itu adalah luas maksimum. Misalkan Ustazah punya soal pertama, tentukan luas maksimum dari segitiga siku-siku yang jumlah panjang sisi siku-sikunya 12 ya. Nah, ini berapakah luas maksimalnya? Nah, mari kita jawab satu persatu ya. Nah, kalau segitiga siku-siku pasti bentuknya begini ya. Dia ada sikunya. Nah, maka yang disebut sisi siku-siku itu adalah A dan B misalkan. Ya, maka A plus B-nya adalah 12. Ya kan? Nah, kalau kita keluas
kan pertanyaannya luas ya. Luas itu dari segitiga apa nak? Setengah kali alas kali tinggi ya, betul ya. Nah, dari B ini kita ganti dengan T ya. B nya kan sama dengan tingginya, maka bisa ditulis A ini ekuivalen dengan A tambah T nya 12. Maka kita tulis nih A sama dengan 12 kurang T, atau T sama dengan 12 kurang A. Nah, ini terus kita ke luas. Kita kan punya ini nih. Nah, kita gantikan ke A atau T-nya. Pilih salah satu. Kalau A-nya yang diganti, maka T-nya nggak diganti. Kalau T-nya yang diganti, maka A-nya nggak diganti. Nah, dari sini kita dapat nih setengah alasnya. Alasnya nggak usah diganti ya. Kita ganti dengan T-nya aja. 12 kurang A. Nah, jadilah gimana ini ngitungnya? Setengah A, setengah kali A kali 12 dikurangin setengah kali A kali min A gitu ya. Nah, ini jadinya berapa nih? Ini 6A ya kan. Nah, ini jadi berapa kak? Setengah kali A kali, nah ini plus ya. Nah, gini, dikurangin setengah kali A kali A. Nah, di sini diulang ya. Nah, jadi ini berapa kak? Setengah kali A kali 12 dikurangin setengah kali A kali A. Nah, ini bisa dicoret ya. Setengah sama 12 jadi 6A kurang setengah A kuadrat. Nah, kita dapat nih persamaan L A misalkan. Karena ini variabelnya A, maka luasnya adalah, persamaannya adalah 6A dikurangin setengah ini setengah, maksudnya setengah A kuadrat. Nah, dari sini kita tentuin nih berapa A nya coba. Min setengah ya kak ya. B nya 6, C nya 0 ya. Nah, dari sini kita tentuin luas maksimalnya, yaitu luas maksimal apa? B kuadrat min 4AC per min 4A. Nah, dari sini B nya berapa nih? 6 kuadrat kurang 4 kali setengah, negatif ya, kali C nya 0 per min 4 kali min setengah. Nah, ini 36, ini 0 karena 4 kali setengah kali 0 ya. Terus ini min 4 kali setengah pas 2. Jadi 36 kurangi 2 dibagi 2, yaitu 18 cm ya misalkan. Nah, jadi ketemulah luas maksimalnya 18 cm persegi. Ini contohnya. Oke ya. Nah, selanjutnya dari sini misalkan ada dua, satu lagi ya, usah contohin satu lagi. Misalkan diketahui luas berapakah luas maksimum dari persegi panjang dengan keliling 80 cm. Nah, 80 cm. Misalkan kita tulis panjangnya X, lebarnya Y. Nah, maka keliling adalah, keliling sama dengan 2 kali panjang tambah lebar ya. Nah, kelilingnya 80, 2 kali X tambah Y, atau 80 X tambah Y ya. Jadi ini X tambah Y sama dengan 80 bagi 2. Nah, X tambah Y nya 40. Nah, dari sini kita mau tulis nih X sama dengan 40 kurang Y, atau Y sama dengan 40 kurang X. Kita simpan dulu. Kita melangkah ke luas. Nah, luas dari persegi panjang adalah panjang kali lebar ya. Panjang kali lebar. Ini ganti
dot aja ya. Nah, panjangnya X, lebarnya Y. Nah, dari sini kita ganti nih, kita masukin ke sini. Mau apa yang diganti, X atau Y-nya? Misalkan Y-nya ya, ini X, berarti Y-nya diganti 40 kurang X. Ini menjadi 40X, ini min X kuadrat. Nah, dari sini kita bisa tentuin maksimalnya berapa nih? Luas maksimal dari si persegi panjang ini, yaitu apa tadi? B kuadrat min 4AC per min 4A. Nah, B kuadratnya berapa nih? 40 ya, 40 kuadrat kurang 4 kali min 1 kali C nya 0 min 4 kali A nya berapa nih? Min 1. Jadilah segini ya, ini 0 ya, nah plus 0, ininya 4, nah jadilah 400 cm misalkan. Nah, jadi luas maksimal si keliling si persegi panjang adalah 400 cm. Gitu ya. Ini untuk yang beberapa soal terapan. Nanti bisa kalian lihat-lihat lagi di soal berikutnya. Nah, Ustazah tambah satu lagi ya. Ini soal berikutnya yang ada di halaman 64. Sebuah belah ketupat mempunyai, kita punya belah ketupat. Ini ada diagonal ya. Belah ketupat mempunyai diagonal 1 dan diagonal 2-nya adalah 12 kurang X dan diagonal 2-nya X tambah 2. Nah, luas maksimalnya berapa? Sama ya pertanyaannya. Nah, dari sini kita bisa tentuin berapakah luasnya. Luas belah ketupat apakah? Setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2 ya. Nah, kita langsung kalikan ya, karena kita udah punya itunya panjangnya. Nah, begini berapa nih? Kita hitung dulu yang sebelah sini ya. Ini kali ini kali ini kali ini kali ini. Nah, itu dulu yang kita hitung, setengah 12X tambah 24 kurang X kuadrat kurang 2X. Nah, gini ya. Setengah berapa ini Kak? 10X ya. 10X tambah 24 kurang X kuadrat. Nah, kita tata supaya enak dilihatnya. Nah, gini. Supaya ABC-nya urut. Nah, gini ya. Betul ya. Nah, ini X dikalikan X ya, jadilah min setengah plus 5X plus 12. Nah, dari sini kita bisa luas maksimal. Jadi luas maksimalnya adalah B kuadrat min 4AC per min 4A. Nah, B-nya berapa Kak? B-nya 5 ya. 5 kuadrat kurang 4 kali A-nya min setengah, C-nya 12 min 4 kali min setengah. Oke, ini mudah ya. 25 per tambah 2 kali 12 24, ini per 2 ya. Jadinya 49 ya. Betul ya? Ya betul, bagi 2. Nah, ini berapa nih Kak? 24,5. Nah, ini cm persegi. Gitu ya kira-kira. Semoga ini membantu kalian semua. Selamat belajar. Kita sungguh-sungguh, insya Allah Allah berikan kemudahan bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.